assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Mental health atau kesehatan mental ini kadang luput nih dari perhatian. Bisa terjadi karena kurangnya peduli atau kurangnya perhatian. Karena biasanya kalau kita fisiknya yang sakit, misalnya demam nih, kita tahu harus bagaimana. Orang sekitar kita juga tahu nih kalau kita sedang sakit demam gitu ya. Tetapi kalau seseorang itu sedang mengalami masalah kesehatan mental, misalnya saja gangguan kepribadian, kadang kita sendiri tidak sakit, apalagi orang yang ada di sekitar kita. Kemudian bisa muncul rasa sedih yang tiba-tiba nih tanpa sebab. Kan biasanya kalau kita sedih ya memang normal ya, tetapi kalau tiba-tiba dan juga mengganggu dalam kehidupan sehari-hari, ini yang tidak normal. Sebenarnya apa sih gangguan kepribadian itu? Jadi teman-teman, gangguan kepribadian adalah istilah umum untuk suatu jenis penyakit mental di mana cara berpikir, dalam memahami situasi, dan berhubungan dengan orang lain itu menjadi tidak berfungsi dengan semestinya atau tidak berfungsi dengan baik. Hal ini secara umum bisa berpotensi nih merusak diri sendiri karena dapat menyebabkan stres, kemudian bisa juga nih mengakibatkan gangguan untuk beraktivitas rutin di tempat kerja, di sekolah, atau di situasi-situasi sosial lainnya. Jadi ada beberapa ciri-ciri dan tanda seseorang memiliki gangguan kepribadian. Nah, ini harus ditandai nih. Semoga kita nggak menjadi salah satunya ya. Dan kalaupun sedang mengalaminya, segera meminta bantuan ke profesional, ke psikiater, bisa dulu ke puskesmas terdekat, minta bantuan dokter gitu ya. Nanti akan dirujuk ke rumah sakit terdekat atau ke psikiater terdekat. Yang pertama, itu ingin menjadi pusat perhatian. Nah, seseorang yang kerap mencari perhatian dengan drama misalnya ya yang dibuatnya, itu bisa jadi nih merupakan tanda seseorang tersebut memiliki gangguan kepribadian. Tanda-tanda lainnya adalah seseorang yang memiliki emosional yang berlebihan, misalnya bersikap dramatis atau provokatif nih hanya untuk mendapatkan suatu perhatian. Bicara secara dramatis dengan pendapat yang kuat, mudah dipengaruhi oleh orang lain, kemudian berpikirnya agak cepat, dangkal gitu ya. Perubahan emosinya juga cepat. Kemudian merasa sangat akrab dan dekat dengan teman-teman daripada kenyataannya. Dan biasanya dia akan memiliki perhatian yang berlebihan nih terhadap penampilan fisiknya. Tanda yang kedua yaitu adalah kepercayaan diri yang rendah. Orang dengan gangguan kepribadian itu biasanya memiliki kepercayaan diri yang rendah. Akibatnya mereka seringkali nih mengungkapkan pikiran atau perasaan mereka itu melalui amarah. Selain itu, orang dengan kepercayaan diri yang rendah juga sangat bergantung pada pujian dan persetujuan orang lain nih untuk menemukan jati diri mereka. Tanda yang ketiga, adanya kecemasan yang berlebihan. Rasa cemas tentu dimiliki oleh setiap orang. Namun, pada orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian, rasa cemas itu sangat melelahkan karena biasanya disertai juga nih dengan perasaan gugup, tegang, panik gitu ya. Akibatnya, perasaan tersebut membuat mereka menjadi lebih sensitif terhadap tindakan orang lain. Padahal sebenarnya orang itu tidak melakukan tindakan itu untuk mereka, tetapi mereka merasa itu adalah untuk mereka gitu ya. Jadi lebih sensitif nih. Tanda yang keempat yaitu adalah bersikap paranoid. Setiap orang itu memiliki sikap paranoidnya masing-masing. Namun, orang dengan gangguan kepribadian itu biasanya cenderung memiliki sikap paranoid atau ketakutan atau memiliki pikiran itu yang berlebihan. Tanda yang kelima yaitu adalah suka menyendiri. Normal sih jika kadang kita butuh waktu nih untuk sendiri. Tetapi orang dengan gangguan kepribadian biasanya cenderung menyukai kesendirian. Salah satu tanda tersebut juga dimiliki oleh penderita yang biasanya mengalami gangguan kepribadian skizofrenia. Skizofrenia ini ditandai dengan kurangnya minat dalam hubungan sosial ataupun secara pribadi gitu ya. Seseorang dengan gangguan tersebut itu mungkin lebih suka nih menyendiri dan mereka juga mungkin bahkan tidak memiliki kemampuan nih untuk merasakan kesenangan dalam sebagian besar kegiatan mereka sehari-hari. Sederhananya saja, mereka bersikap dingin dan acuh tak acuh nih terhadap lingkungan sekitar. Tanda yang keenam itu biasanya kaku dan juga perfeksionis.
Memiliki teman yang menyukai segala keteraturan itu merupakan hal yang baik ya. Namun, jika mereka merasa kesal atau marah nih ketika ada ketidakteraturan atau sesuatu yang rusak gitu ya, itu bisa menjadi tanda adanya gangguan obsesif kompulsif atau yang lebih dikenal dengan sebutan dengan OCD. OCD atau Obsessive Compulsive Disease ini adalah gejala gangguan kepribadian yang mencakup perfeksionisme ekstrim. Ekstrim ya teman-teman, bukan perfeksionis biasa gitu. Mengakibatkan disfungsi dan kesusahan, keinginan untuk mengontrol orang lain, pengabaian teman, dan kegiatan yang menyenangkan karena komitmen mereka itu bekerja untuk proyek, serta biasanya tidak fleksibel nih tentang etika atau nilai-nilai. Jadi benar-benar perfeksionis ekstrim. Biasanya setiap orang dengan gangguan kepribadian sering mengalami depresi, paranoid, dan juga obsesif nih dari waktu ke waktu. Tentunya hal tersebut merupakan hal yang menyebalkan karena menyebabkan penderitaan yang luar biasa dan membuat terganggunya hubungan sosial seseorang. Jadi, teman-teman ya, yang harus kamu ingat adalah gangguan kepribadian mungkin sulit untuk disembuhkan. Tapi hal tersebut tidak berarti bahwa segala upaya yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan untuk membuat semua hal itu menjadi lebih baik menjadi sia-sia. Jadi tetap usaha dulu. Kalau memang di antara teman-teman ada yang kira-kira mengalami 7 tanda tersebut, salah satunya atau beberapanya gitu ya, segera minta bantuan ke profesional kalau memang tidak bisa menanganinya sendiri di dalam keluarga itu sendiri atau di dalam support system kalian. Oke teman-teman, kalian tidak sendirian, tidak perlu malu, tidak perlu takut, segera cari bantuan ya kalau memang itu terjadi. Agar kita selalu sehat baik secara fisik maupun secara mental. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa yang belum subscribe nih Dr. WSP, subscribe dulu. Dan semua media sosial saya ya, Instagram. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh silakan langsung di DM ya di Dr. WSP. Wassalamualaikum.